dari berharapnya hati kepada mereka. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala ukhbirukum ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Ayat yang tadi, doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur. Maka kita bahas asyakur. Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Ada 6. Asyakur di 4 tempat. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. liyuwaffihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya, innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri.
Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asy-Syura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, maka akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, kebaikan pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12, in tukridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika intukridullaha qardan hasana, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu, dan Allah wallahu syakurun halim, Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi surat Al-Baqarah 158, itu dicatat hadirin, dicatat ya dalam hati. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim, Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih An-Nisa 147. Coba jelaskan Pak, yang barusan aja. An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya ya, nanti saudara cari sendiri. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa, nauzubillah, kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Masih ingat Rasulullah SAW menceritakan ada orang pakai kendaraan di padang pasir lengkap dengan perbekalan, lalu kendaraan ini, untanya ini kabur, dicari tidak ketemu sampai dia putus asa, gak bisa apa-apa lagi, dia berbaring di bawah pohon nunggu kematian dirinya. Tiba-tiba si unta itu datang lengkap dengan perbekalannya, dia luar biasa gembiranya sampai berkata, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Ini fatal hadirin ya. Tidak pernah ada
teledor omongan ini sepatal ini. Saking gembiranya sehingga tidak mampu mengontrol kata-katanya. Ini untuk menceritakan orang yang luar biasa gembira. Nah, Allah lebih gembira dari orang tersebut melihat hambanya kita bertobat. Maka disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, banyak tobat. Kenapa? Karena Allah mensyukuri orang yang tobat dengan ampunannya. Jadi ini kita aja ya. Hidup ini tidak ribet hadirin. Halo. Kita ini hamba Allah yang maha kaya, pemilik segala-galanya. Dunia ini yang dikagumi oleh orang tuh nehi. Apa sih arti nehi hadirin? Nothing. Gak ada apa-apanya bagi Allah tuh. Dunia gak ada apa-apanya. Dibanding matahari saja sudah 1 banding 1.000.000 berapa? Kecil sekali nih. Kalau matahari sebesar mihrab ini, maka dunia hanya segede merica. Itu yang keren-keren tuh nggak ada apa-apanya. Dan Allah pemilik jagat semesta alam. Itu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak usah ragu. Sudah maha kaya, maha baik. Aduh hadirin, punya bos kaya baik, coba, punya atasan sangat kaya sehingga ngeluarin uang sekitar 1 miliar itu seperti ngeluarin uang 1.000 rupiah. Nggak apa-apa, ini ngarang sesuka saya hadirin, jangan protes ya. Yang sekali ngedem kamu perlu Ferrari ya, sok aja beli sendiri misalnya gitu. Yang berapa sih utangmu? Saya lagi utang 120 juta, ya udah saya bayarin. Begitu mudahnya, diberi dengan cara yang sangat baik, tidak diungkit-ungkit, tidak disebut-sebut, tidak dipermalukan. Oh, kita udah pasti senang banget. Allah maha baik. Dan selain memiliki segalanya, maha baik, dan Allah itu memberi. Oh, Allah itu maha tahu semua keperluan kita, bahkan yang kita tidak tahu. Coba bayangkan, kan? Dan memberi kepada kita jauh lebih banyak pemberiannya tanpa kita minta. Yang tidak diminta saja diberi, bagaimana kalau minta? Makanya udahlah, nggak ada lagi kehidupan paling nikmat kecuali kita serius kepada Allah. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب